Halo, sahabat Aldin, ketemu lagi dengan saya ya. Hari ini kita akan membahas tentang perbedaan antara daya tahan dan stamina ya. Mengapa? Karena sejauh ini yang saya amati, yang saya perhatikan bahwa banyak di antara kita pelatih ya maupun para atlet itu kurang memahami bahwa mereka sebenarnya sedang berlatih daya tahan ataukah stamina. Ya, sebelum saya memulai, kita lihat dulu definisinya ya, bahwa kalau yang dikatakan daya tahan itu adalah kondisi tubuh yang mampu untuk katakanlah bekerja atau berlatih dalam waktu yang relatif lama, kemudian tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan setelah melakukan aktivitas fisik itu ya, mungkin bekerja atau berlatih. Mereka setelah itu mereka masih tetap enjoy ya, fun, happy, santai ya gitu ya. Itu berarti bahwa kalau sesuai dengan definisinya itu, maka seseorang harus berlatih dalam jangka waktu yang panjang ya. Jadi jangka waktu yang lama. Bentuk-bentuk latihan apakah saja itu? Banyak ya, Anda bisa berlari saja dalam jangka waktu yang panjang, katakanlah 10 kilo, 15 kilo, 20 kilo, atau lari dalam jangka waktu 45 menit, atau 1 jam, atau 1 jam lebih, itu lari jauh ya. Bisa juga Anda berenang ya, berenang jarak jauh, berenang dalam jangka waktu yang panjang, yang sama seperti lari tadi itu. Ya, bisa juga cross country atau lari lintas alam ya. Anda berlari ke hutan pada titik tertentu, Anda kemudian katakanlah Anda berlari dari sini ke sana 20 menit, Anda istirahat di sana 5 menit, Anda lari ke sini lagi 20 menit, itu lari cross country dan seterusnya ya. Atau kanlah bisa juga fartlek ya. Fartlek itu Anda kalau di fartlek itu bahasa Swedia yang artinya adalah bermain-main dengan kecepatan, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah speed play. Jadi Anda berlari di dalam hutan ya, nanti kita akan bahas secara terpisah, tetapi bermain-main dengan kecepatan. Anda bisa ambil posisi di dalam hutan ya, Anda bisa lari cepat, bisa juga lari santai, bisa juga naik gunung, bisa turun gunung, Anda bisa melompat, Anda bisa menerabas, bisa lari dalam kecepatan konstan, bisa juga berjalan dan seterusnya. Itu yang namanya fartlek ya. Kemudian juga ada katakanlah lari tempo atau juga interval training, interval running ya. Interval training atau interval running memang dua hal yang berbeda, tapi yang saya maksudkan di sini bisa interval training, bisa juga interval running. Kalau interval running berarti Anda berlari dalam jarak tertentu, kemudian Anda istirahat, Anda berlari lagi, kemudian beristirahat, berlari lagi dalam durasi dan repetisi tertentu. Yaitu bentuk-bentuk latihan daya tahan ya. Tetapi yang Anda perlu perhatikan adalah stamina ya. Karena seseorang yang memiliki daya tahan belum tentu memiliki stamina. Tetapi kalau seseorang yang memiliki stamina sudah pasti dia memiliki daya tahan. Lalu apa itu stamina? Kalau stamina dalam definisinya itu kondisi yang memungkinkan katakanlah atlet untuk terus berlatih atau bertanding ya, dan dia mampu bertahan dalam kondisi lelah. Jadi dia tahan terhadap lelah. Jadi kalau di stamina itu ya katakanlah orang kalau Anda berlari untuk daya tahan itu waktunya 1 jam ya. Itu ataukah kita pakai jarak, katakanlah Anda berlari dari sini dengan jarak ke 10 kilo ya. Anda berlari 10 kilo dengan waktu katakanlah 45 menit gitu. Maka kalau di stamina ya Anda di samping membutuhkan waktu itu, tetapi waktunya harus dipercepat terus. Jadi perbedaannya antara latihan yang sama, tetapi Anda berlatih untuk daya tahan dan berlatih untuk stamina, ya itu berbeda. Jadi katakanlah berlari dalam jarak 10 kilo, kalau daya tahan ya Anda mau berlari atau berjalan yang penting sampai di tujuan gitu ya. Tetapi kalau Anda mau berlatih untuk stamina, maka Anda berlari harus sampai di tujuan tetapi dalam jangka waktu tertentu. Jadi kalau Anda dengan uji coba waktu yang pertama seperti ini, maka semakin hari Anda waktunya semakin ditingkatkan, semakin cepat dan semakin cepat. Itu berarti kita sedang berlatih untuk meningkatkan daya tahan kita menjadi stamina ya. Atlet yang punya stamina itu
ya dikatakanlah memiliki keuntungan lebih, dia mampu bertahan terhadap stres ya. Jadi baik itu dalam pertandingan maupun berlatih, dia tahan terhadap bermacam-macam tekanan yang terjadi di dalam latihan. Ya, kemudian dia memiliki waktu yang lebih lama sebelum mencapai oksigen depth-nya atau semakin sebelum dia berhutang oksigen ya. Jadi waktu yang dia berlatih itu dia akan mampu bertahan lebih lama dari orang yang sekedar memiliki daya tahan ya. Yang berikut juga dia memiliki pemulihan atau recovery yang lebih cepat dari orang yang memiliki hanya sekedar daya tahan. Jadi kalau orang yang memiliki stamina bagus ya, dia mampu berlatih dengan intensitas tinggi, dan ketika selesai berlatih dia beristirahat. Waktu istirahatnya itu sebentar saja dia sudah pulih lagi. Ya, jadi katakanlah waktu dia berlatih sampai denyut nadinya sudah 200 atau 190, ya dia beristirahat sedikit, tidak sampai 3 menit, itu denyut nadinya sudah turun rendah ya, sudah bisa 120, sudah 130, berarti sudah bisa ngegas lagi ya, sudah bisa berlatih lagi. Itu orang-orang yang memiliki stamina yang lebih baik. Jadi katakanlah di dalam sebuah pertandingan itu, ya katakan di bela diri ya, ada tinju, taekwondo, karate, tapi yang lebih menonjol itu biasa di tinju ya, wushu, kickboxing ya, mereka fight 2 menit atau fight 3 menit, istirahatnya 1 menit. Jadi dalam 1 menit itu dia sudah harus stabil lagi. Ya, kalau orang yang memiliki stamina, maka dalam 1 menit memang dia sudah harus bisa extend lagi. Jadi kita sudah, pelatih sudah mengerti dan harus mempersiapkan atlet bukan cuma sekedar memiliki stamina tapi daya tahan, tapi harus juga memiliki stamina. Lalu daya tahan itu dilakukan di awal-awal ya, pada awal-awal mulai berlatih. Kalau Anda memiliki satu program khusus, katakanlah mau berlatih 1 tahun, maka bulan-bulan awal itu Anda berlatih daya tahan terus, daya tahan, daya tahan. Nah, setelah daya tahannya sudah bagus, baru kemudian mulai waktunya ditingkatkan menjadi stamina. Jadi tadi sudah saya katakan ya, seseorang yang memiliki daya tahan belum tentu memiliki stamina, tetapi seorang yang memiliki stamina sudah pasti dia memiliki daya tahan. Maka saya menyarankan kepada Anda semua, baik itu atlet maupun pelatih, jangan berlatih hanya sebatas daya tahan, tetapi harus Anda tingkatkan menjadi stamina ya, dengan memperhatikan tadi ya, mempertinggi intensitasnya, artinya waktunya kita tetap, tapi waktunya kita cepat kan ya, waktunya kita gunakan sehingga mereka berlari dalam jangka waktu yang semakin cepat dan semakin cepat. Kemudian juga bisa dengan memperjauh jarak, tapi dengan waktu yang sama, tapi jaraknya semakin jauh. Jadi tanpa terasa dengan waktu yang sama, tapi jaraknya kita panjangkan gitu. Ya. Kemudian juga dengan jangan lupa harus tetap berlatih untuk ketahanan otot atau daya tahan kekuatan atau strength endurance yang kemarin saya katakan ya. Jadi Anda tetap melatih otot-otot Anda, menguatkan otot-otot Anda supaya bisa menopang Anda waktu bertahan dalam jangka waktu tertentu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Salam untuk sahabat Aldin di mana saja berada. Terima kasih.